Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 16. Nama saya Siti Sabila Rasidah. Nama saya Sili Salsabila. Kami akan menceritakan masuk Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Kisah keislamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah yang mengagumkan. Di dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri diceritakan sebuah kisah mengagumkan, yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hamzah memeluk Islam di saat situasi Makkah yang sedang memanas. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menderita akibat teror dari kaum musyrikin Quraisy, Allah Ta'ala mencurahkan seberkas cahaya dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib yang dijuluki dengan Asadullah atau singa Allah. Beliau masuk Islam di penghujung tahun ke-6 kenabian, tepatnya bulan Zulhijjah. Adapun sebab keislamannya Hamzah adalah ketika suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah di Bukit Sofa, lalu dia menyakiti dan menganiaya Rasulullah, tetapi Rasulullah diam dan tidak berbicara kepadanya. Di saat bersamaan, Hamzah datang dari berburu dengan menenteng busur panah, maka dia pun memberitahukan perihal perlakuan Abu Jahal tersebut. Menyikapi itu sebagai pemuda yang berani dan dihargai di kalangan kaum Quraisy, Hamzah marah dan bergegas mencari Abu Jahal. Dia pergi tidak peduli dengan orang yang menegurnya. Hamzah pun menyiapkan segalanya untuk memberi pelajaran kepada Abu Jahal sembari berkata, "Hai si hina dina, engkau berani mencaci keponakanku padahal aku sudah memeluk agamanya." Kemudian Hamzah memukulinya dengan gagang busur panah dan membuatnya terluka dan babak belur. Melihat itu, sebagian orang-orang dari Bani Mahzum dari suku Abu Jahal terpancing emosinya, dan begitu pula dengan orang-orang dari Bani Hasyim dari suku Hamzah. Abu Jahal pun melerai dan berkata, "Biarkan Abu Imaroh atau julukan Hamzah, sebab aku memang telah mencaci maki keponakannya dengan cacian yang jelek." Keislaman Hamzah awalnya sebagai pelampiasan rasa percaya diri seseorang yang tidak sudi dihina oleh tuannya. Namun kemudian Allah melapangkan dadanya. Beliau kemudian menjadi orang yang berpegang teguh dengan Al-Urwatul Wusqa dan menjadi kebanggaan kaum muslimin. Ketika Hamzah masuk Islam, kaum musyrikin Quraisy mulai mengurangi gangguan mereka terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka sadar Hamzah akan menjadi pelindung Nabi dan kaum muslimin apabila mereka diganggu. Semua orang mengakui kehebatan Hamzah karena punya ketangkasan bermain pedang, berkuda, dan memanah. Tak seorang pun yang berhadapan dengan Hamzah termasuk ketika perang. Begitulah Allah meninggikan dan memuliakan derajat orang-orang yang dicintainya. Begitulah dengan keislamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Kedua, keislamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab lahir pada tahun 581 dan wafat pada November 644. Umar merupakan salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang juga khalifah kedua Islam. Umar bin Khattab berkuasa pada tahun 634 sampai 644. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatamah. Umar dibesarkan di lingkungan Bani Adi. Bani Adi adalah salah satu kaum dari suku Quraisy. Nasab Umar bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya Ka'ab. Sebelum mu'alaf atau masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Dia bertaklid kepada ajaran nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 dari kenabian, 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Dikisahkan, suatu malam Umar datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan sholat Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Umar bin Khattab kagum dengan susunan kalimatnya, lantas berkata pada dirinya sendiri,
Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan kaum Quraisy. Kemudian beliau mendengar Rasulullah membaca ayat 40-41 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan syair. Lantas beliau berkata, kalau begitu berarti dia itu dukun. Kemudian beliau mendengar bacaan Rasulullah ayat 42 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan dukun. Akhirnya beliau berkata, telah terbetik Islam di hatiku. Akan tetapi karena kuatnya adat jahiliyah, fanatik buta, pengagungan terhadap agama nenek moyang, maka beliau tetap memusuhi Islam. Kemudian pada suatu hari beliau keluar dengan membawa pedangnya bermaksud membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan beliau bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah al-Adawi, seorang laki-laki dari Bani Zuhroh. Lelaki itu berkata kepada Umar, mau kemana wahai Umar? Umar menjawab, aku ingin membunuh Muhammad. Pria tadi berkata, bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhroh kalau kamu membunuh Muhammad? Maka Umar menjawab, tidaklah aku melihatmu, melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu. Tetapi lelaki tadi menimpali, aku tunjukkan yang lebih mencengangkanmu, wahai Umar. Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini. Kemudian dia bergegas mendatangi saudari perempuannya, sedang belajar Al-Quran surat Toha pada Tobab bin Al-Arad. Umar masuk rumahnya dan menanyakan suara yang didengarnya. Kemudian adik perempuan Umar dan suaminya berkata, kami tidak sedang membacakan apa-apa. Ketika melihat wajah saudarinya berdarah, Umar menjadi iba, kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat Umar lihat. Umar bin Khattab berkata, berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya. Maka adik perempuan berkata, kamu itu kotor, kamu tidak boleh menyentuh kitab itu kecuali orang-orang yang bersuci. Mandilah terlebih dahulu. Lantas Umar mandi dan mengambil kitab yang ada pada adik perempuannya itu. Ketika dia membaca surat Toha, dia memuji dan memuliakan isinya. Kemudian minta ditunjukkan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumahnya. Umar mengambil pedangnya menuju rumah tersebut, kemudian mengetuk pintunya. Ketika ada salah seorang melihat Umar datang dengan pedang terhunus dari celah pintu rumahnya, dikabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas mereka berkumpul. Hamzah bin Abdul Muthalib bertanya, ada apa kalian? Mereka menjawab, Umar datang. Hamzah berkata, bukalah pintunya, kalau dia menginginkan kebaikan maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya. Kemudian Rasulullah menemui Umar dan berkata kepadanya, ya Allah, ini adalah Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar. Dan beriwayat lain, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar. Itulah cerita masuk Islamnya Umar bin Khattab. Itulah kisah keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.